Selamat sore, saudara-saudari. Seiring proses adaptasi terhadap kebiasaan baru, kita mulai melakukan kembali rutinitas kita dengan penyesuaian karena pandemi masih terjadi, di mana COVID-19 masih mengancam kesehatan kita dan keseharian kita. Dan kembalinya bergejolaknya aktivitas di masyarakat di berbagai bidang, ini adalah sesuatu yang positif apabila dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang disiplin, seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saudara-saudari, sumbangan pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa di Indonesia tidaklah kecil, termasuk jasa perawatan kesehatan dan kecantikan. Bukan hanya itu, tapi juga mendorong tumbuhnya industri manufaktur di dalam negeri. Beberapa ekonom menyatakan bahwa sektor ini penting. Kontribusi sektor jasa saja mencapai lebih dari setengah dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Dan hampir setengah angkatan tenaga kerja kita bekerja di bidang jasa. Pada tahun 2017, industri kosmetik nasional tumbuh 20%. Dan saat ini, produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan primer bagi kaum wanita yang merupakan target utama dari industri kosmetik. Selain itu, juga sudah mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. Dan sebanyak 95% atau hampir semua industri kosmetik nasional merupakan industri kecil dan menengah. Jadi, kembalinya produktifnya saudara-saudari kita di bidang ini sangat penting karena bermanfaat bagi diri kita dan juga orang banyak. Nah, saudara-saudari, harus diingat, jasa perawatan kecantikan dan juga perawatan rambut yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan perhiasan wajah dan peningkatan penampilan dan sejenisnya, seperti salon, barbershop, atau tukang cukur rambut, semua masuk kategori fasilitas umum. Tempat-tempat ini juga berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19, karena menimbulkan kontak erat antara pemberi jasa, pelayanan, dan pelanggannya. Dan juga di beberapa tempat akan berpotensi menimbulkan kerumunan pelanggan. Untuk itu, perlu diatur sebuah upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-Menkes-382-2020 yang isinya, bagi pelaku usaha wajib menyediakan sarana cuci tangan, bisa memakai sabun atau hand sanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses oleh pelanggan atau pengunjung, dan mewajibkan semua orang yang akan masuk harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian bagi pengelola salon atau barbershop atau jasa perawatan kecantikan lainnya, harus melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Nah, kalau ditemukan pekerja atau pelanggan atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius dan sudah diperiksa sebanyak 2 kali dengan jarak 5 menit di antara pemeriksaan dan mereka memiliki gejala penyakit, maka tidak diperkenankan untuk masuk. Semua pekerja wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah atau face shield, atau pelindung mata, dan juga celemek selama mereka bekerja. Sedangkan untuk pengunjung, semua wajib menggunakan masker. Dan ingat, tidak boleh dilepas selama perawatan berlangsung. Kemudian dianjurkan tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamaan, seperti handuk, celemek, atau alat potong rambut, dan lain sebagainya. Kalau ada alat yang harus dipakai secara berulang, maka harus disanitasi. Peralatan dan bahan tersebut itu dapat dicuci, bisa menggunakan deterjen atau disterilkan dengan desinfektan. Kemudian ingat bagaimana caranya agar menjaga kualitas udara di tempat usaha atau tempat bekerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari yang masuk, termasuk pembersihan filter AC dengan rutin, seperti pesan saya beberapa hari yang lalu. Kemudian jangan lupa mengupayakan pembayaran secara non-tunai atau cashless dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Nah, kalau harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer setelahnya, itu harus dibudayakan. Bahkan, budaya cashless ini sesuai loh dengan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak Agustus 2014. Semuanya juga harus memastikan bahwa seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan atau rambut dan sejenisnya dan juga peralatan yang digunakan harus dalam kondisi bersih. Dibersihkan dan disinfeksi secara berkala setiap sebelum dan setelah digunakan.
terutama pada bagian-bagian permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh oleh orang lebih dari satu. Dan yang paling penting, kita mesti budayakan juga kalau di dalam salon atau barbershop atau tempat perawatan kecantikan lainnya, kita harus menerapkan jaga jarak minimal 1 meter. Pada saat antri mau masuk, membayar di kasir, atau setelah selesai keluar, pengelola harus memberikan tanda di lantai. Dan kalau memungkinkan, ada pembatas antara pelanggan dengan pengunjung atau kasir yang berupa pembatas plastik atau kaca. Pengaturan jarak antar kursi yang ada di salon atau ruang cukur dan lain sebagainya juga harus diatur, minimal 1-2 meter, dan tidak saling berhadapan atau harus dipasang partisi, seperti dari kaca, mika, atau plastik. Dan sebaiknya membatasi jenis servis di salon, dengan waktu servis maksimal 120 menit per orang. Dan hanya untuk servis rambut, sementara tidak melakukan servis wajah atau tubuh yang banyak kontak fisik. Serta ingat, batasi jam operasional salon yaitu dari jam 10 sampai jam 4 sore. Aturan yang dibuat oleh Forum Komunitas Industri dan Pengusaha Salon menambahkan prosedur pelayanan salon hanya menerima pelanggan yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya. Nah, ini perlu kita budayakan, agar pengelola dan pelanggan sama-sama terbiasa mengatur jadwal harian dan akan sangat bermanfaat. Beradaptasi dengan kebiasaan baru ini mudah kan? Dan banyak manfaatnya. Kita jadi lebih sadar dengan kebersihan diri, kebersihan tempat kita beraktivitas, disiplin waktu, bahkan bisa mensukseskan gerakan nasional. Dan yang penting, banyak orang jadi tetap produktif dan tetap bisa beraktivitas yang aman dari COVID-19. Itu tadi salam sehat dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan persilakan Bapak Dr. Ahmad Yuryanto untuk bisa menyampaikan kinerja data hari ini.